Di era dinasti Ming, lahirlah seorang figur monumental yang bayang-bayangnya akan membentang melintasi samudra. Seorang Qasim Muslim dari pedalaman Yunnan yang ditakdirkan untuk memimpin armada terbesar yang pernah dilihat dunia. Namanya Ma He. Kelak dianugerahi gelar kehormatan Zheng He oleh Kaisar Yonglel yang agung. Kisah perjalanannya yang epik, 7 ekspedisi ke Samudra Barat, seringkali diceritakan sebagai dongeng agung tentang diplomasi, perdagangan, dan pameran kekuatan Tiongkok yang damai. Namun, di balik narasi yang megah dan disanitasi ini, tersembunyi sebuah dunia yang jauh lebih kompleks, sebuah jalinan ambisi pribadi, intrik politik, inovasi teknologi yang mencengangkan, dan warisan yang sengaja dikaburkan oleh sejarah. Ini bukanlah sekadar kisah tentang kapal-kapal harta karun megah, melainkan sebuah epik tersembunyi tentang penaklukan, spionase, dan sebuah visi globalisasi yang mendahului zamannya. Kisah resmi seringkali melukiskan Zheng He sebagai duta perdamaian, seorang pembawa hadiah sutra dan porselen yang lembut, yang mempesona para penguasa asing dengan kemurahan hati Tiongkok. Kenyataannya jauh lebih bernuansa dan seringkali brutal. Armada Zheng He bukanlah sekadar prosesi kapal dagang. Ia adalah kekuatan militer yang paling tangguh di lautan. Terdiri dari ratusan kapal, termasuk kapal harta Baochuan legendaris, yang ukurannya konon membuat kapal-kapal penjelajah Eropa ratusan tahun kemudian tampak seperti perahu kecil. Armada ini dipersenjatai hingga ke gigi. Meriam-meriam besar, bom-bom bubuk mesiu, roket, dan ribuan prajurit elit adalah bagian tak terpisahkan dari setiap ekspedisi. Tujuan utama Kaisar Yonglel, sang arsitek di balik pelayaran ini, bukanlah semata-mata diplomasi. Yonglel adalah seorang perebut takhta. Ia merebut kekuasaan dari keponakannya, Kaisar Jianwen, dalam sebuah perang saudara yang berdarah. Desas-desus yang terus-menerus beredar menyebutkan bahwa Jianwen berhasil melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat di seberang lautan. Maka, salah satu misi rahasia armada Zheng He yang paling mendesak adalah untuk memburu sang kaisar buronan, untuk memadamkan bara terakhir dari legitimasi yang bisa menantang kekuasaan Yongle. Armada ini adalah jaring terbesar yang pernah ditebar, menyisir setiap pelabuhan dan kerajaan dari Asia Tenggara hingga Afrika, bukan hanya untuk mencari upeti, tetapi juga untuk mencari seorang kaisar yang hilang. Di luar perburuan politik ini, ada agenda penaklukan yang tak bisa disangkal. Sejarah mencatat setidaknya 3 intervensi militer besar yang dilakukan oleh Zheng He di Sri Lanka. Ia terlibat dalam perang darat melawan Raja Alakeshvara, yang dianggap tidak sopan dan memusuhi armada Tiongkok. Zheng He tidak ragu-ragu mengerahkan pasukannya, menyerbu ibu kota, menangkap sang raja beserta keluarganya, dan membawanya sebagai tawanan kembali ke Nanjing. Di Sumatera, ia menumpas habis armada bajak laut Chenjuyi, yang telah lama meneror Selat Malaka, sebuah tindakan yang mengamankan jalur perdagangan vital bagi Tiongkok dan menempatkan seorang penguasa baru yang patuh pada Ming. Di Jawa, pasukannya terlibat dalam bentrokan dengan penguasa lokal yang mengakibatkan korban jiwa di pihak Tiongkok, sebuah insiden yang diselesaikan dengan pembayaran kompensasi emas yang sangat besar oleh pihak Jawa yang secara efektif menunjukkan siapa pemegang kekuasaan sesungguhnya di kawasan itu. Ini bukanlah tindakan seorang diplomat yang lembut. Ini adalah manuver seorang panglima perang yang memastikan hegemoni Tiongkok dengan ujung pedang. Skala dan kecanggihan teknis armada itu sendiri merupakan sebuah keajaiban yang sering diremehkan. Kapal-kapal harta megah, yang menurut beberapa catatan berukuran lebih dari 120 meter, dibangun menggunakan teknik sekat kedap air bulkhead, sebuah inovasi Tiongkok yang baru diadopsi oleh para pembuat kapal Eropa berabad kemudian. Sekat-sekat ini membagi lambung kapal menjadi kompartemen terpisah, sehingga jika satu bagian bocor, kapal tidak akan langsung tenggelam. Mereka dilengkapi dengan kemudi seimbang balance rudder yang besar dan canggih, memungkinkan manuver yang jauh lebih presisi untuk kapal sebesar itu. Navigasi mereka tidak kalah revolusioner. Para navigator Zheng He menggunakan kompas magnetik yang canggih dan peta bintang star charts yang sangat detail. Mereka mampu menghitung garis lintang dengan mengukur ketinggian bintang utara di belahan bumi utara dan salib selatan di belahan bumi selatan. Mereka mempraktikkan navigasi dupa, menggunakan jam dupa yang dibakar dengan kalibrasi waktu yang presisi untuk mengukur interval waktu, yang kemudian dapat diterjemahkan menjadi jarak yang ditempuh. Ini adalah sistem navigasi global pertama di dunia, sebuah perpaduan antara sains, teknologi, dan pengalaman pelaut yang terakumulasi selama berabad-abad. Armada ini tidak berlayar membabi buta. Mereka mengikuti rute yang telah dipetakan dengan cermat, didukung oleh ilmu pengetahuan paling maju pada masanya. Namun,
Mungkin fakta yang paling tersembunyi dan paling signifikan adalah tentang apa yang terjadi setelah semua ini berakhir. Setelah 7 pelayaran monumental yang membentang hampir 3 dekade, proyek maritim terbesar dalam sejarah manusia ini tiba berhenti. Kaisar Yongjel wafat, dan faksi Konfusianis yang lebih konservatif di birokrasi istana mulai mengambil alih kendali. Bagi para pejabat sarjana ini, ekspedisi tersebut adalah pemborosan uang yang luar biasa. Sebuah proyek ambisius dari seorang kaisar perebut takhta yang menyimpang dari tradisi. Tiongkok yang berfokus pada agrikultur dan pertahanan darat melawan ancaman nomaden dari utara. Mereka memandang para pedagang dan penjelajah dengan hina, menganggap interaksi dengan orang barbar asing sebagai sesuatu yang tidak perlu dan berpotensi merusak kemurnian budaya Tiongkok. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah penemuan. Dalam sebuah tindakan vandalisme sejarah yang disengaja, catatan-catatan resmi dari pelayaran Zheng He, termasuk jurnal terperinci, peta-peta, dan laporan-laporan, secara sistematis dihancurkan. Wakil Menteri Perang, Liu Daxia, dilaporkan menyembunyikan dan kemudian membakar dokumen-dokumen tak ternilai ini, dengan alasan bahwa isinya adalah klaim-klaim yang menipu dan dibesar-besarkan, tentang hal-hal aneh yang jauh dari kesaksian mata dan telinga manusia. Penghancuran ini adalah upaya sadar untuk menghapus warisan Zheng He dari ingatan bangsa. Mereka tidak hanya menghentikan pelayaran, mereka mencoba melenyapkan gagasan itu sendiri. Tiongkok, yang berada di ambang menjadi kekuatan maritim global, secara sadar memalingkan punggungnya dari lautan. Keputusan ini mengubah arah sejarah dunia secara fundamental. Bayangkan sebuah dunia di mana Tiongkok terus mendominasi lautan. Mungkin saja Vasco da Gama, saat tiba di Samudra Hindia beberapa dekade kemudian, akan disambut oleh armada Tiongkok yang perkasa. Mungkin kolonialisme Eropa tidak akan pernah terjadi dalam skala yang kita kenal. Tiongkok memiliki teknologi, sumber daya, dan pengalaman untuk membangun imperium maritim global. Tetapi mereka memilih isolasi. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh mundurnya armada Ming di Samudra Hindia lah, yang kemudian diisi oleh bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris. Sejarah penaklukan, kolonialisme, dan dominasi barat yang kita kenal lahir dari abu kapal-kapal harta karun Zheng He yang dibiarkan membusuk di pelabuhan. Namun warisan Zheng He tidak sepenuhnya bisa dihapus. Gema langkah kakinya masih terasa di seluruh penjuru Samudra Hindia. Di Malaka, ia meninggalkan komunitas Tionghoa yang berkembang pesat dan sebuah sumur yang dinamai menurut namanya. Di Thailand, Sri Lanka, dan India, kuil-kuil dan prasasti menjadi saksi bisu kedatangannya. Analisis genetik modern bahkan telah menemukan jejak-jejak Tiongkok dalam DNA populasi di beberapa bagian Kenya, yang diyakini sebagai keturunan dari para pelaut atau pedagang dari armada Zheng He yang mungkin terdampar atau memilih untuk tinggal. Kisah Zheng He sendiri adalah cerminan dari kompleksitas zamannya. Sebagai seorang Qasim, ia berada di luar struktur kekuasaan Konfusianis tradisional, memberinya loyalitas tunggal kepada kaisar. Sebagai seorang Muslim dari Yunan, sebuah provinsi dengan sejarah kosmopolitan yang kaya, ia memiliki pemahaman yang unik tentang dunia di luar tembok besar. Ia memimpin sebuah kru yang sangat beragam, terdiri dari para penganut Buddha, Tao, dan Muslim, yang mencerminkan sifat sinkretis dan pragmatis dari ekspedisi tersebut. Di satu pelabuhan, ia akan berdoa di masjid. Di pelabuhan lain, ia akan memberikan penghormatan di kuil Hindu atau Buddha. Ia bukan hanya seorang laksamana, tetapi juga seorang manajer keragaman budaya yang ulung. Pada akhirnya, kisah tersembunyi Zheng He adalah sebuah tragedi tentang peluang yang hilang dan sebuah peringatan tentang bahaya isolasionisme. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa yang memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat secara tiba-tiba kehilangan arah karena pertikaian politik internal dan ketakutan akan dunia luar. Armada Zheng He bukanlah sekadar armada kapal. Itu adalah manifestasi fisik dari sebuah Tiongkok yang percaya diri, terbuka, dan ambisius. Penghancuran catatannya adalah simbol dari sebuah Tiongkok yang menjadi tertutup dan introspektif. Saat kita menyatukan kembali kepingan-kepingan sejarah yang terfragmentasi ini, dari intervensi militer yang brutal, perburuan kaisar yang hilang, kecanggihan teknologi yang terlupakan, hingga penghapusan memori yang disengaja, kita tidak lagi melihat Zheng He sebagai sekadar pembawa damai yang membawa jerapah ke istana Ming. Kita melihat seorang figur yang luar biasa kompleks, seorang panglima perang, seorang penjelajah, seorang diplomat, dan seorang pembangun imperium yang visinya jauh melampaui zamannya. Kisahnya yang sebenarnya yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan narasi resmi, bukanlah hanya tentang kemana ia pergi, tetapi tentang apa yang bisa terjadi, sebuah pengingat yang kuat dan inspiratif, bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh tindakan-tindakan besar,
tetapi juga oleh keputusan-keputusan untuk melupakan. Zheng He dan armada hantunya berlayar bukan hanya di samudra masa lalu, tetapi juga di lautan kemungkinan sejarah yang tak pernah terwujud.